Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Hairunisa dengan NIM 0711522040, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Untuk mencapai nilai UAS Hukum Internasional, di sini saya akan menjelaskan materi terkait hak asasi manusia dan kaitannya dengan hukum internasional. Sebelum memasuki materinya, perlu diketahui apa sih itu hak asasi manusia. Menurut KBBI, hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional sesuai deklarasi PBB atau Declaration of Human Rights. Contohnya berupa hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk berpendapat. Nah, ngomong-ngomong soal hak kemerdekaan nih, sampai saat ini masih ada negara yang belum sepenuhnya merdeka dan masih terjadi konflik. Kalian tentu nggak asing dengan terjadinya konflik antara Palestina dan Israel. Sejarah konflik antara Israel dan Palestina itu sangat kompleks dan telah berlangsung selama beberapa dekade. Nah, untuk ringkasannya aja nih, dari awal konflik ini dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika ada percecokan antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah Palestina yang saat itu masih berada di bawah Kekaisaran Utsmaniyah. Setelah Perang Dunia I, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris berdasarkan persetujuan Liga Bangsa-Bangsa, hingga Inggris berjanji untuk mendukung pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina yang menyebabkan meningkatnya migrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab, dengan wilayah Yerusalem internasional. Para pemimpin Yahudi menerima usulan tersebut, tetapi pihak Arab menolaknya karena merasa bahwa pembagian tersebut tidak adil dan merugikan mereka. Pada 14 Mei 1948, sehari setelah Inggris meninggalkan Palestina, David Ben-Gurion, pemimpin gerakan Zionis, memproklamasikan pembentukan negara Israel. Negara-negara Arab segera menyerang Israel dan ini menjadi awal dari Perang Arab-Israel 1948. Akibat perang tersebut, banyak warga Arab Palestina mengungsi atau diusir dari wilayah yang menjadi bagian dari Israel yang baru terbentuk, dan ini menjadi salah satu akar konflik yang berkepanjangan. Pada tahun 1967, Israel berperang melawan negara-negara Arab dalam perang 6 hari dan berhasil merebut wilayah Palestina yang lebih luas, termasuk tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Sejak saat itu, wilayah-wilayah ini ditempati oleh Israel dan pendudukan ini menjadi sumber konflik yang lebih lanjut. Selama beberapa dekade berikutnya, konflik tersebut berlanjut dengan perjuangan dan negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencari solusi damai dan pembentukan negara bagi rakyat Palestina. Namun, berbagai upaya negosiasi sering kali gagal dan situasi tetap tegang. Konflik ini mencakup isu-isu sensitif seperti perbatasan, status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, keamanan, dan pemukiman Yahudi di tepi barat yang dianggap ilegal oleh banyak pihak internasional. Sejarah singkat di atas tidak mencakup semua aspek dan peristiwa dalam konflik Israel-Palestina yang rumit ini. Konflik ini terus berlanjut hingga saat ini dan pencarian perdamaian yang berkelanjutan menjadi tantangan besar bagi kedua belah pihak dan masyarakat internasional tentunya. Nah, balik ke materi awal nih, konflik Israel dan Palestina memiliki dampak yang signifikan terhadap hak asasi manusia di kawasan tersebut. Dalam konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun ini, kedua belah pihak telah melanggar hak asasi manusia dan dampaknya dirasakan oleh warga sipil termasuk warga Palestina dan warga Israel. Ada beberapa contohnya, yaitu pelanggaran hak hidup dan keamanan, pengusiran dan pemindahan paksa, akses terhadap sumber daya dan fasilitas, penahanan tanpa proses hukum yang adil, kerusakan properti dan infrastruktur, hambatan untuk kemanusiaan dan bantuan. Konflik ini juga telah menciptakan ketegangan, ketakutan, dan perpecahan antara komunitas di kawasan tersebut. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan melindungi warga sipil sesuai dengan hukum internasional kemanusiaan. Upaya untuk mencari perdamaian dan solusi politik yang adil menjadi kunci untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Nah, untuk penegakan hukum internasional nih, hukum internasional tidak memiliki institusi penegak hukum sebagaimana layaknya hukum nasional. Oleh sebab itu, penegakan atas pelanggaran hukum ini diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi atau respon baik secara sendiri maupun kolektif melalui PBB atau organisasi regional. Respon negara akan berkarakter atau penolakan secara persisten atau juga sebagai lawannya, yaitu pengakuan. Kedua respon ini akan menentukan keabsahan klaim Israel. Reaksi mayoritas negara saat ini memperlihatkan persistent objection terhadap tindakan Israel. Di sisi lain, negara juga dilarang
memberikan pengakuan atas situasi yang lahir dari pelanggaran serius terhadap norma IS-Jogens. Larangan tersebut merupakan kebiasaan internasional yang terkodifikasi dalam pasal 40 ayat 2 UNILC Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act. ICJ dalam Advisory Opinion on Wall misalnya melarang negara-negara mengakui situasi ilegal yang terlahir dari perbuatan Israel tentang pembangunan tembok di wilayah okupasi. Pengakuan Amerika Serikat atas kebijakan sepihak Israel yang memindahkan ibu kota ke Yerusalem tahun 2017 lalu juga mendapatkan penolakan dari 128 negara di Majelis Umum PBB pada saat dilakukan voting terhadap resolusi Majelis Umum PBB. Nah, untuk penyelesaian konfliknya ini sendiri dapat terjadi jika hukum internasional sudah merestuinya, yaitu dalam hal ini negara-negara memberikan pengakuan atas setiap apapun solusi yang disepakati oleh kedua negara yang berkonflik. Sayangnya kesepakatan ini belum berhasil dicapai hingga eskalasi konflik terus terjadi. Eskalasi konflik yang terjadi belakangan ini bukan merupakan akar konflik, melainkan akibat dari akar konflik yang sudah dan akan terus berlangsung melalui berbagai macam pemicu dan hanya akan berhenti jika akar konflik itu terselesaikan. Keperkasaan Israel atas Palestina yang lemah tidak dengan sendirinya menyelesaikan konflik ini. Ini membuktikan bahwa logika hukum internasional bahwa might cannot make right, but right might sulit dibantah. Indonesia bersama negara-negara lainnya telah menawarkan penyelesaian sekarang ini. Selain mendorong pengakuan atas Palestina sebagai negara, Indonesia juga mendukung inisiatif PBB guna menghidupkan kembali perundingan damai Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara atau two-state solutions. Berikut materi yang bisa saya jelaskan terkait hak asasi manusia dalam hukum internasional dan kaitannya dengan konflik Palestina-Israel. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.